Perkenalkan, nama saya Fardi Beistio dengan NIM 202401012440. Halo, perkenalkan nama saya Michael Gilbert Silitonga dengan NIM 2024 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilson Ramadhani Yuda Arya Wijaya dengan NIM 2024 Halo semuanya, pada kesempatan kali ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 K003 dosen Bu Eni Purnaningsih, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai liabilitas jangka pendek, sebuah aspek penting dalam laporan keuangan yang menjadi indikator utama kesehatan keuangan jangka pendek suatu perusahaan. Pembahasan ini sangat relevan dalam dunia bisnis dan akuntansi karena hampir semua perusahaan memiliki jenis liabilitas ini sebagian dari aktivitas operasional hariannya. Di slide kedua ini ada konteks kewajiban dalam bisnis. Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan tidak hanya mengelola aset dan pendapatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam bentuk liabilitas atau kewajiban liabilitas, merupakan beban yang timbul dari transaksi masa lalu yang akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan, baik dalam bentuk kas maupun barang atau jasa. Berdasarkan jangka waktunya, liabilitas dibagi menjadi dua, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pada presentasi ini, kita akan fokus membahas liabilitas jangka pendek yang sangat menentukan likuiditas dan kestabilan keuangan harian perusahaan. Slide ketiga, definisi liabilitas jangka pendek. Menurut PSAK 1, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal entitas atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Artinya, setiap ada kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu singkat dikualifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Contohnya termasuk utang dagang, utang pajak, gaji yang belum dibayar, dan pendapatan yang diterima di muka. Liabilitas ini biasanya muncul dalam kegiatan rutin perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan pembayaran pajak. Jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama, utang dagang. Kewajiban perusahaan kepada pemasok karena pembelian barang atau jasa secara kredit. Ini adalah jenis yang paling umum dan langsung terkait dengan siklus produksi atau penjualan. Yang kedua, lesser bayar jangka pendek. Merupakan surat berharga yang menyatakan janji perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu dalam waktu dekat. Yang ketiga, utang gaji dan upah. Kewajiban perusahaan kepada karyawan yang belum dibayarkan pada akhir periode pelaporan. Yang keempat, utang pajak, meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya yang sudah jatuh tempo tapi belum disetorkan. Yang kelima, pendapatan diterima di muka, merupakan uang yang diterima untuk jasa atau produk yang belum diberikan. Secara prinsip, ini adalah kewajiban karena perusahaan masih berhutang jasa kepada pelanggan. Yang keenam, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense, biaya yang telah terjadi tapi belum dicatat atau belum dibayar, seperti bunga pinjaman atau biaya utilitas. Yang ketujuh, bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun. Ini adalah porsi dari utang jangka panjang yang harus dibayar dalam waktu dekat, misalnya cicilan pinjaman. Masing-masing jenis ini memiliki perlakuan pencatatan akuntansi yang berbeda, namun prinsip dasarnya sama, diakui sebagai kewajiban dan disajikan dalam neraca pada kelompok liabilitas jangka pendek. Berikutnya ada pengakuan dan pengukuran. Menurut standar akuntansi, liabilitas jangka pendek diakui ketika pertama, entitas memiliki kewajiban masa kini karena peristiwa masa lalu. Kedua, kemungkinan besar entitas akan mengeluarkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban. Yang ketiga, jumlahnya dapat diukur secara andar. Pada saat awal pengakuan, liabilitas biasanya diukur berdasarkan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Selanjutnya, dalam periode berikutnya, liabilitas akan disesuaikan sesuai dengan nilai tercatat atau amortisasi jika ada bunga atau diskonto.
Selanjutnya, contoh kasus dan jurnal. Misalnya, PT Maju Jaya membeli barang dagangan secara kredit senilai 100 juta dari PT Sumber Rezeki. Jurnal pada saat transaksi, persediaan 50 juta, utang dagang 50 juta. Kemudian, setelah 30 hari, PT Maju Jaya melakukan pelunasan. Jurnal saat pelunasan, utang dagang 50 juta, dan kas 50 juta. Jurnal ini menunjukkan bagaimana liabilitas jangka pendek muncul dari aktivitas operasional dan diselesaikan dalam waktu singkat. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Liabilitas jangka pendek sangat memengaruhi analisis keuangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan rasio likuiditas, yaitu current ratio. Mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan aset lancar. Rumus, current ratio sama dengan aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Quick ratio, acid test ratio. Lebih konservatif karena tidak memperhitungkan persediaan. Quick ratio, aset lancar, persediaan. Liabilitas jangka pendek rasio perputaran uang untuk mengukur seberapa cepat perusahaan membayar utang dagangnya. Jika kurang dari 1, maka risiko likuiditasnya tinggi. Jika 1,5 sampai 2 sudah masuk ke zona ideal, tapi jika rasionya terlalu tinggi, maka perusahaan menyimpan terlalu banyak kas. Rasio ini penting bagi manajemen investor dan kreditur untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Jika current ratio terlalu rendah, perusahaan beresiko gagal bayar. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, berarti aset lancar tidak dimanfaatkan secara optimal. Berikutnya, strategi manajemen dan implikasi praktis. Dalam praktiknya, pengelolaan liabilitas jangka pendek tidak hanya soal membayar hutang, tetapi juga mencakup strategi mengelola kas agar selalu tersedia saat jatuh tempo tiba, menjaga hubungan baik dengan pemasok melalui pembayaran tepat waktu, mengoptimalkan waktu pembayaran agar tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat, karena harus memperhatikan bunga, menyesuaikan tenor utang dengan arus kas masuk. Manajemen yang gagal dalam mengelola kewajiban jangka pendek bisa menghadapi risiko likuiditas, penurunan peringkat kredit, hingga insolvensi atau kebangkrutan. Perbandingan dengan liabilitas jangka panjang. Untuk memperjelas berikut perbedaan utamanya. Perbedaan pada aspek pertama yaitu jatuh tempo pada liabilitas jangka pendek kurang dari 12 bulan atau setahun, sedangkan jangka panjang lebih dari 1 tahun. Yang kedua, aspek likuiditas. Biasanya liabilitas jangka pendek sangat tinggi likuiditasnya, sedangkan jangka panjang tergolong rendah. Yang ketiga adalah aspek resiko liabilitas jangka pendek. Memiliki risiko yang sangat tinggi karena dibutuhkan untuk melunaskannya secara segera, biasanya karena bunga yang harus kita bayar tergolong tinggi dan juga batas akhir pembayarannya kurang dari setahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang risikonya rendah karena dapat direncanakan pembayarannya. Yang keempat, aspek tujuan liabilitas jangka pendek. Biasanya hanya bertujuan untuk mendukung bagian operasional kita. Sedangkan pada jangka panjang sifatnya untuk investasi. Contoh liabilitas jangka pendek, utang dagang dan utang pajak karena harus diselesaikan dalam setahun. Contoh liabilitas jangka panjang, obligasi dan kredit investasi seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jangka panjang mempunyai sifat yang lebih mirip investasi. Kesimpulan, liabilitas jangka pendek merupakan cerminan dari kewajiban operasional utama yang harus ditanggung perusahaan dalam jangka waktu kurang dari setahun. Keberadaannya sangat berkaitan dengan aktivitas bisnis sehari-hari seperti pembelian barang, pembayaran gaji, dan pelunasan utang pajak. Oleh karena itu, liabilitas ini menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.
agar perusahaan tetap berada dalam kondisi liquid dan mampu menjalankan operasinya secara lancar. Manajemen liabilitas jangka pendek harus dilakukan secara ketat dan profesional. Pengungkapan dan pelaporan liabilitas juga harus dilakukan secara transparan dan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, analisis terhadap liabilitas jangka pendek sangat penting bagi pihak manajemen, auditor, dan investor untuk menilai stabilitas keuangan perusahaan serta pengambilan keputusan strategi ke depan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai dunia keuangan dan akuntansi. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya.